Halo guys, Nimo di sini. Kali ini gue akan membahas urutan 10 bajak laut terkuat di One Piece. Dan pembahasan urutan ini merupakan perbandingan dari seluruh kekuatan bajak lautnya, yang mencakup kekuatan kaptennya, krunya, hingga aliansinya. Untuk urutan ini kita akan bahas dari urutan terbawahnya dulu, dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke urutannya. 10. Cross Wheel. Ya, di urutan terbawah ada Cross Wheel. Mungkin di sini kalian ada yang heran kenapa gue masukkan Cross Wheel di urutan ke-10. Padahal ada Mihawk yang sangat kuat. Dan alasannya karena Cross Wheel terbilang masih baru. Dan perbandingan kekuatan setiap krunya juga terbilang sangatlah jauh. Ya, contohnya saja Mihawk, kekuatan dia disejajarkan dengan para Yonko. Sementara kekuatan Crocodile menurut gue masih jauh di bawah Yonko. Dan di bawahnya lagi seperti sisa-sisa kru Buggy ataupun sisa kru Crocodile, mereka masih lemah. Jadi total seluruh kekuatan Cross Wheel menurut gue masih belum terlalu kuat. Jadinya gue tempatkan di urutan ke-10. 9. Bajak laut Big Mom. Dan di urutan ke-9 ada bajak laut Big Mom. Gue tempatkan bajak laut Big Mom di urutan ke-9 bukan berarti lemah, tapi karena di urutan selanjutnya ada yang jauh lebih kuat. Dan kekuatan bajak laut Big Mom ini benar-benar gila. Karena saat mereka kehilangan kapten alias mamanya sendiri, bajak laut mereka masih tetap berdiri walaupun gak sekuat saat ada Big Mom. Dari jumlah kru pasukan armada hingga aliansi mereka juga terbilang cukup banyak. Ya, walaupun lebih condong ke krunya dan pasukan mereka sendiri. Untuk aliansi bajak laut Big Mom yang sudah diketahui hanya BG, Pekom, Stamagon, dan bajak laut manusia ikan. Untuk keluarga Pinsmoke bisa dibilang gak jadi aliansi karena mereka cuma sebentar dan niatan Big Mom juga cuma pengen ngambil alih teknologi mereka. Dan untuk para krunya juga menurut gue kekuatan mereka hampir setara satu sama lain. Tidak terlalu jauh perbedaan kekuatannya, dan contohnya adalah Katakuri dan Cracker. Ketika Luffy melawan dua komandan manis Big Mom itu, Luffy sama-sama kewalahan dan hampir kalah. Ya, jadi kekuatan mereka dengan yang lain juga menurut gue perbandingannya tidak terlalu jauh kayak Cross Wheel. Tapi untuk kaptennya sendiri yaitu Big Mom menurut gue dia lemah jika dibandingkan dengan para Yonko lain selain Buggy. 8. Bajak laut Kaido. Ya, dan di peringkat 8 ada bajak laut Kaido. Dari kekuatan kaptennya saja benar-benar gila kuatnya. Kaido pernah digilir oleh 9 samurai Oden, lanjut oleh kelima generasi buruk, dan terakhir dikalahkan oleh Luffy. Bahkan Luffy saja saat itu kalah beberapa kali, dan sempat mati sebentar karena detak jantungnya berhenti. Tapi karena Luffy MC, dia bangkit lagi oleh kekuatan Nika. Dari kekuatan kaptennya saja benar-benar gila bajak laut Kaido ini. Dan menurut gue terlalu condong dari kekuatan Kaidonya saja, sementara kekuatan para krunya sangatlah berbeda jauh dari dia. Contohnya saja Jack, dia melawan Inu Arashi saja kalah. Sementara Inu Arashi dan 8 samurai Oden yang lain melawan Kaido kalah semua tanpa mode serius dari Kaido. Jelas dari sini saja terlihat jelas kekuatan kru Kaido tidak sekuat kekuatan kru Yonko lainnya. Karena kru Yonko lain contohnya seperti bajak laut Shanks, kekuatan mereka tidak berbeda jauh dengan kaptennya. Tapi untuk aliansinya menurut gue sangatlah kuat, yang membuat gue naruh bajak laut Kaido di atas bajak laut Big Mom. Ya karena gimana enggak, aliansi Kaido adalah Doflamingo, salah satu Shichibukai yang mempunyai potensi besar menjadi salah satu Yonko. Karena mempunyai daerah kekuasaan, pasukan armada yang banyak, dan aliansi juga. Bahkan Doflamingo pernah membuat Luffy sangat kerepotan ketika melawannya, dan Luffy hampir saja kalah. Belum lagi saat itu beberapa generasi buruk juga menjadi aliansi dari Kaido, seperti Hawkins, Appo, dan X-Drake. Ya, jadi jangan heran kenapa gue bisa bilang total keseluruhan bajak laut Kaido lebih kuat daripada bajak laut Big Mom. 7. Bajak laut Kurohige. Ya, di urutan ke-7 ada bajak laut Kurohige. Walaupun dia tergolong bajak laut baru, tapi kekuatan dia sebagai kapten sangatlah gila. Dia mempunyai 2 iblis sekaligus, yang dimana kedua buah iblisnya adalah buah iblis terkuat di jenisnya menurut Kurohige sendiri. Dan ketika belum mempunyai buah iblis pun Kurohige terbilang sangat kuat juga. Dia mampu membuat bekas luka di mata Shanks dan berhasil membunuh Touch, kapten divisi keempat bajak laut Shirohige. Dan tidak hanya dia saja yang sangat kuat, krunya
sekarang pun sangatlah kuat semua, yang merupakan mantan tahanan Impel Down level 6, sipir gila yang suka membantai, mantan admiral, dan masih banyak lagi. Plus mereka juga sudah memakan buah iblis semua, buah iblis yang sangat cocok dengan mereka sendiri. Yang jelas membuat kru Kurohige sangatlah kuat. Wrecker yang dulu membuat Luffy kewalahan saja bisa kalah dalam sekejap hanya dengan 2 kru Kurohige saja. Bener-bener gila sih kru bajak laut Kurohige ini. Tapi walaupun kapten dan krunya sangat kuat, sebagai bajak laut baru, armada dan aliansi pasukan Kurohige bisa dibilang lemah. Dan tidak sekuat aliansi atau armada Yonko lain selain Buggy. Tapi tidak akan jadi masalah jika mereka melawan musuh yang sangat banyak. Karena rata-rata anggota Kurohige bisa dengan mudah mengalahkan ribuan orang. Ya gimana enggak, lihat aja Pijaro, dia bisa menyatu dengan pulau yang membuatnya dengan mudah mengalahkan ribuan pasukan Kroco. 6. Bajak laut Shirohige. Jelas ya, dari kaptennya saja bajak laut Shirohige jauh lebih kuat, karena Shirohige salah satu rival dari sang raja bajak laut, yang membuat kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Dan dari krunya juga jelas lebih kuat daripada bajak laut Kurohige. Kapten divisi satunya saja yaitu Marco mampu bertarung dengan para admiral, bisa menghandle 2 All-Star Kaido sekaligus, dan masih banyak lagi. Kapten divisi keduanya juga bukanlah kaleng-kaleng. Es bahkan disetarakan dengan Jinbe yang merupakan seorang Shichibukai dan diseimbangkan juga dengan Yamato, anak dari Kaido. Belum lagi kru Shirohige yang lain sama-sama kuat, seperti Jojo yang mampu melawan Kujan, menahan serangan Mihawk, dan masih banyak lagi. Jadi jelas ya, untuk kekuatan para kru Shirohige tidak perlu diragukan lagi. Lalu untuk armada dan aliansinya, ketika perang Marineford, armada Shirohige menjadi armada terbesar saat itu. Dibandingkan dengan armada Yonko lain, yang dimana armadanya berisi 43 kapten bajak laut dunia baru, yang jumlahnya mampu menahan 100.000 pasukan terkuat angkatan laut. Ya dari sini saja bisa dilihat, total kekuatan bajak laut Shirohige sangatlah kuat. 5. Bajak laut Mugiwara. Ya, di urutan 5, bajak laut yang lebih kuat dari bajak laut Shirohige adalah bajak laut Mugiwara. Karena jelas kekuatan Luffy sekarang lebih kuat daripada Shirohige tua. Ya kalau Shirohige muda itu beda cerita lagi, karena pembahasan kita kali ini saat terakhir para bajak laut ini ada. Dan untuk kekuatan krunya udah gak perlu ditanya lagi, Jinbe aja bisa mengimbangi kapten divisi 2 Shirohige alias S. Dan untuk sisanya pasti kru SAP bisa melampaui kekuatan kru Shirohige, karena mereka krunya MC bisa lebih kuat terus. Dan untuk armada SAP, walaupun gak sebanyak armada Shirohige, menurut gue mereka tetaplah sangat kuat. Dengan total 5.640 anggota yang dipimpin oleh 7 kapten bajak laut. Kekuatan para kaptennya juga rata-rata sangatlah mengerikan. Ya jadi menurut gue total keseluruhan bajak laut Luffy lebih kuat dibandingkan bajak laut Shirohige saat di Marineford. 4. Bajak laut Shanks. Untuk saat ini jelas kekuatan bajak laut Shanks di atas bajak laut Mugiwara. Karena Shanks sebagai kapten juga sangatlah kuat. Mampu menumbangkan bajak laut 3 miliar berry dengan sekali serang saja. Dan berbandingan kekuatan kru bajak laut Shanks dengan Shanks itu sendiri tidaklah berbeda jauh. Yang membuat game menempatkan bajak laut Shanks di urutan keempat. Karena bajak laut dengan kekuatan kru yang tidak terlalu berbeda jauh dengan kaptennya sangatlah gila. Di kru SAP saja perbandingan Zoro sebagai orang kedua dengan kaptennya menurut gue lumayan jauh. Sementara bajak laut Shanks tidaklah terlalu jauh. Jadi jangan heran kenapa gue tempatkan bajak laut Shanks lebih tinggi. Tapi walaupun begitu dari segi armada mereka sangatlah lemah. Bahkan para kapten armadanya sendiri yang mengakuinya jika tanpa bendera Shanks mereka tidak akan bertahan di dunia baru. Tapi dari aliansinya mereka sangatlah kuat, yang merupakan Dory dan Brogy, kapten dari bajak laut raksasa. Bajak laut yang pernah mendominasi 100 tahun lalu, yang membuat gue berpikir bajak laut Shanks layak di urutan 4 ini. Karena total kekuatan bajak laut Shanks sangatlah kuat. 3. Bajak laut Roger. Ya jelas bajak laut terkuat pada masanya ini lebih kuat dari bajak laut Shanks. Karena Roger sebagai kapten jelas lebih kuat daripada Shanks. Dari kekuatan krunya juga gak perlu ditanya lagi. Kekuatan kru Roger jelas sangatlah kuat walaupun tidak sebanyak bajak laut lain. Dan dengan jumlah kru yang tidak terlalu banyak, Roger mampu menduduki puncak sebagai yang terkuat. Untuk aliansi armadanya gue sendiri kurang tahu. Tapi kemungkinan Roger tidak punya. Karena saat era Roger bajak laut tidaklah sebanyak sekarang.
sekarang, yang membuat gue yakin Roger tidak mempunyai armada ataupun aliansi. Tapi walaupun begitu, total kekuatan bajak laut Roger jelas bisa menyaingi bahkan mengalahkan bajak laut era sekarang. 2. Bajak laut Rocks. Bajak laut yang jauh lebih kuat daripada Roger jelas adalah bajak laut Rocks. Bahkan untuk mengalahkan bajak laut Rocks ini memerlukan kerjasama antara bajak laut Roger dan angkatan laut yang dipimpin oleh Garp. Kemungkinan juga Vigerland Garling terlibat dalam aliansi ini. Ya gimana gak kerjasama mereka semua? Anggota bajak laut Rocks saja adalah Shirohige, Big Mom, Kaido, Shiki, Nenek Nyonba, dan bajak laut legendaris lainnya. Yang jelas kalau bajak laut Roger saja yang melawan bajak laut Rocks, mereka tidak akan menang. Tapi untuk keseluruhan total anggota, aliansi, dan armadanya kita tidak dikasih tahu. Tapi kemungkinan jumlahnya sangat banyak. 1. Bajak laut Joy Boy. Ya, dan bajak laut terkuat dalam sejarah One Piece adalah bajak laut Joy Boy. Bajak laut pertama di dunia One Piece. Ya karena gimana enggak, haki Joy Boy saja yang sudah disimpan ratusan tahun lalu bisa membuat semua Gorosei ketar-ketir hingga semuanya suren. Karena saking dahsyatnya haki Aosoku Joy Boy. Dan sampai-sampai membuat para Vice Admiral pingsan. Padahal pangkat Vice Admiral bukanlah pangkat rendah, tapi pangkat yang di bawahnya Admiral. Bener-bener gila sih kekuatan dari Joy Boy ini. Padahal kita hanya diperlihatkan Haosokunya saja, belum dengan Joy Boy itu sendiri. Dan kru Joy Boy yang sudah diketahui sampai sekarang ada 2, yang kemungkinan Junisa dan Emmet. Baru diungkapkan 2 saja, kekuatan kru Joy Boy sangatlah mengerikan dan besar semua. Dan kalau menurut gue ketika seluruh kru Joy Boy diungkapkan, jelas bajak laut Joy Boy menjadi bajak laut terkuat sepanjang sejarah One Piece. Ya jadi jangan heran kenapa gue tempatkan bajak laut Joy Boy menjadi yang terkuat. Dan itulah urutan 10 bajak laut terkuat di One Piece. Dan ingat urutan ini hanyalah opini gue sendiri. Kalau kalian punya urutan versi kalian sendiri boleh ditulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng.